Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersua dalam pembelajaran virtual. Baiklah solih-solihah, mari kita sama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini solih-solihah masih berada dalam pembelajaran tema 9 dengan muatan pembelajarannya IPS dan KD-nya adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan mempelajari 5 pokok materi. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, cara pemanfaatan sumber daya alam, dampak perilaku manusia terhadap keberadaan sumber daya alam, dan yang terakhir, tujuan pelestarian sumber daya alam. Solih-solihah, pada materi yang lalu kalian telah mengetahui tentang jenis-jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, hari ini Bapak dan Ibu Guru akan menjelaskan lebih rinci lagi masing-masing jenis dari kedua sumber daya alam tersebut. Silakan disimak ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu relatif singkat. Produksi tersebut dapat dilakukan secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah memiliki kemampuan untuk tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernapas, dan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara atau angin. Kita memasuki yang pertama, hewan. Hewan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan liar merupakan hewan yang hidup di alam bebas dan dapat bertahan hidup tanpa bantuan manusia secara langsung. Hewan liar hanya bergantung pada makanan yang disediakan oleh alam. Nah, sedangkan hewan peliharaan adalah yang dipelihara oleh manusia ya solih-solihah. Contohnya sumber daya alam hewan peliharaan adalah hewan-hewan ternak seperti ayam, kambing, dan sebagainya. Tumbuhan. Tumbuhan merupakan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan penyebaran sangat luas. Hampir di seluruh wilayah di dunia ini memiliki tumbuhan, bahkan di dasar laut sekalipun. Tumbuhan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Ini contohnya, ada contoh hasil hutan dan contoh tanaman padi pertanian dan contoh teh sebagai hasil perkebunan. Next, air. Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi seluruh kehidupan di bumi, bukan cuma kehidupan manusia. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Air dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui jika dikelola dengan baik dan memperhatikan siklusnya. Namun, terdapat pula air yang digolongkan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui, yaitu air akuifer. Akuifer merupakan lapisan yang terdapat di bawah tanah
yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Tanah. Tanah merupakan lapisan kulit bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Terdapat banyak jenis tanah yang ada di dunia. Jenis-jenis tanah tersebut biasanya tersebar sesuai dengan iklim dari suatu wilayah. Tanah subur sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui sangat bermanfaat untuk media tanam dalam bidang pertanian dan perkebunan. Tanah sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui juga menjadi tempat penyimpanan mineral-mineral dan benda-benda logam yang dihasilkan oleh alam. Mineral dan benda-benda logam ini dapat dimanfaatkan manusia sebagai salah satu bahan dalam industri. Selanjutnya adalah udara atau angin. Udara merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Manusia dan makhluk hidup lain menggunakan oksigen untuk bisa bernafas. Oksigen merupakan salah satu gas yang tersimpan di dalam udara. Udara sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui masih menyimpan berbagai gas lain yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, gas-gas yang terkandung di dalam udara antara lain adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kripton, dan masih banyak lagi kumpulan gas lainnya. Nah, soli-soliha, mari kita memasuki materi yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya yang terbatas. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan gas bumi. Fosil manusia, hewan, dan tumbuhan yang pernah tinggal di atas bumi juga termasuk ke dalam sumber daya alam ini, yang dijadikan untuk bahan pembentukan minyak bumi di perut bumi, namun dalam jangka waktu yang lama. Sumber daya alam ini bisa saja habis jika terus-menerus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mencari solusinya. Nah, mari kita simak penjelasan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah bahan mineral. Bahan mineral adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bahan mineral merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil pertambangan. Adapun beberapa contoh dari bahan mineral antara lain besi, aluminium, timah, nikel, belerang ya, mohon maaf soleh-solehah, mangan, perak, bauksit, dan granit. Kemudian yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia merupakan istilah ilmu kimia untuk logam-logam yang memiliki ketahanan terhadap korosi dan oksidasi. Korosi dan oksidasi merupakan proses kimia ya soleh-solehah. Umumnya logam mulia memiliki harga yang mahal karena langka dan sifatnya yang eksklusif karena sangat sulit bereaksi dengan asam, sehingga menyebabkan harganya menjadi lebih mahal. Oke, selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu jenis tambang yang dapat diperoleh dengan cara melakukan pengeboran. Dalam pengeborannya pun bisa dilakukan di laut lepas ataupun di daratan. Sebelum digunakan oleh manusia, minyak bumi ini harus diolah terlebih dahulu. Adapun manfaat yang bisa dirasakan oleh kehidupan manusia dari minyak bumi diantaranya sebagai bahan bakar kendaraan, sumber energi, memasak dan keperluan dapur, pelumas mobil, bahan produksi industri, dan lain-lain. Beberapa yang termasuk dalam contoh minyak bumi diantaranya adalah bensin, solar, oli, aftur, aspal, kerosin, LPG, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah gas bumi atau gas alam. Gas bumi merupakan salah satu bahan bakar fosil yang dihasilkan dengan cara pengeboran. Gas bumi yang semula berbentuk gas lalu diubah menjadi cair agar bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Adapun yang termasuk dalam komposisi gas bumi yaitu metana, etana, propana, butana, dan sebagainya. Nama-nama ini adalah nama-nama kimia ya solih-solihah. Oke, next adalah batu bara. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berbentuk batuan sedimen yang mudah terbakar. Bahan pembentuk batu bara berasal dari endapan organik, terutama dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk dengan proses pembatubaraan. Nah, solih-solihah, tadi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang kita masuk ke cara pemanfaatan sumber daya alam. Cara pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, dimanfaatkan secara langsung, dan yang kedua, melalui proses pengolahan. Yang dimanfaatkan secara langsung, contohnya panas matahari untuk menjemur pakaian dan ikan asin, air untuk mandi dan mengairi sawah. Selanjutnya adalah daun pisang untuk membungkus makanan tradisional. Ini adalah contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkan tapi melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu, kapas sebagai bahan baku kain dan baju, terakhir kayu sebagai bahan baku kertas. Oke solih-solihah, kita memasuki materi yang keempat. Dampak perilaku manusia terhadap keberadaan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika memanfaatkan sumber daya alam, ada yang bertindak secara berlebihan dan ada pula yang bertindak secara bijaksana. Kedua tindakan tersebut memiliki dampak berbeda terhadap keberadaan serta kelestarian sumber daya alam. Berikut merupakan uraian tentang kedua tindakan manusia terhadap keberadaan sumber daya alam dan dampaknya. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Banyak orang yang tidak memperhatikan dampak negatif ketika memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Tindakan-tindakan tersebut misalnya penebangan hutan sembarangan, pembakaran hutan untuk membuka lahan kelapa sawit, penggunaan pestisida dan bahan kimia secara berlebihan untuk pemupukan, pembuangan limbah sembarangan, pengeboran minyak di laut, perburuan liar, menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau bom ikan, dan lain-lain. Meskipun terlihat menguntungkan, pada kenyataannya tindakan-tindakan seperti yang disebutkan sebelumnya akan menyebabkan sumber daya alam habis dan membuat lingkungan sekitar sumber daya alam rusak. Generasi yang akan datang pun tidak dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Kita memasuki pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana sangat diperlukan. Hal tersebut karena sumber daya alam yang tersedia saat ini sudah semakin berkurang jumlahnya. Jika tidak dimanfaatkan secara bijaksana, akan terjadi kelangkaan sumber daya alam. Manusia dan lingkungan pun akan dirugikan. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak berarti ikut menjaga kelestariannya. Adapun contoh tindakan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana seperti menggunakan sumber daya alam secukupnya, melakukan sistem tebang pilih hutan, melakukan reboisasi di tanah yang gundul, tidak membuang limbah sembarangan, mendaur ulang sumber daya alam yang ada,
memperbaiki lahan bekas tambang dengan cara reklamasi, tidak membuka lahan hutan baru untuk perumahan, menyediakan ruang terbuka hijau di daerah padat penduduk, dan masih banyak contoh lagi yang lainnya. Oke solih-solihah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir. Tujuan pelestarian sumber daya alam. Di sini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan. Dan tujuan yang kedua, mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Nah, solih-solihah, kita memasuki tugas yang harus solih-solihah kerjakan. Silakan solih-solihah buka buku tema 9 halaman 65. Kerjakan tugasnya, kemudian jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke solih-solihah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk solih-solihah yang berkenan menyaksikan video pembelajaran dari awal hingga akhir. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.